Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini di sini kami mencoba untuk membahas, mendiskusikan serta berbagi pandangan kami terhadap sebuah buku autobiografi karya Muhammad Hatta yang berjudul Bukit Tinggi sampai Rotterdam lewat Betawi. Nah, di sini kami ada 4 orang ya. Ada saya sendiri, Muhammad Zidan Nugroho. Saya Seno Mutaki. Saya Nadia Lebetania Kusuma. Saya Dara Chandra Cestio Amalia. Ya baik, mungkin kita mulai dari pembahasan pertama dulu kali ya, yang membahas mengenai masa kecil dari Muhammad Hatta gitu, saat beliau berada di kampung halamannya. Nah mungkin Seno bisa menceritakan itu lebih lanjut, bagaimana sih pengalaman beliau, masa kecil beliau saat di kampung halamannya, serta hal-hal apa aja gitu, yang sekiranya itu memberikan pengaruh besar dalam pembentukan gaya kepemimpinan beliau dan juga pola pikir beliau di masa depan. Oke, jadi pada awalnya itu Muhammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus pada tahun 1902. Nah, jadi Hatta ini tuh lahir di dataran tinggi Agam yang dulu disebut oleh Belanda itu Fort de Kock. Nah, nama Fort de Kock ini tuh mengingatkan kita pada Perang Padri gitu, di mana Perang Padri ini tuh merupakan pertentangan antara kaum adat dengan kaum yang baru pulang dari Mekah. Di daerah inilah Hatta itu tumbuh besar dan menyaksikan kelangsungan hidup gitu berbagai golongan, yaitu ada golongan Belanda, Tionghoa, dan pribumi. Nah, ketika Hatta berumur 6 tahun, ada suatu peristiwa yang sangat mempengaruhi diri Hatta gitu, yaitu peristiwa perang. Yang perangnya itu bernama Perang Kamang. Jadi Perang Kamang ini tuh dikarenakan karena rakyat Kamang yang tidak terima oleh kebijakan pajak kolonial gitu. Jadi rakyat Kamang ini tuh melawan kolonial dengan senjata seadanya gitu, seperti parang, rencong, dan sabit gitu. Nah, di perang ini juga ada satu semboyan gitu yang menggetarkan, yaitu lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Nah, Hatta yang waktu itu masih kecil, dia duduk di sebuah jembatan gitu. Dia melihat ketakutan dan kekerasan di depan matanya, dan dia juga melihat sahabat kakeknya yang bernama Rais ditangkap. Nah, Rais ini tuh ditangkap dalam sebuah akibat gitu. Tetapi setelah diselidiki lagi, ternyata Rais ini tuh pernah mengkritik pemerintah lewat koran gitu. Jadi Rais ini ditangkap, dan Perang Kamang itu sebenarnya cuma kayak gali gitu lah, sebagai balas dendam. Nah, terus tadi dia juga sempat menyebutkan gitu ya, ada hal yang mempengaruhi kepemimpinan Hatta. Jadi kepemimpinan Hatta ini dipengaruhi oleh 2 orang di rumahnya, di lingkungan rumahnya sendiri gitu, yaitu yang pertama dari kakeknya. Nah, kakeknya ini tuh memiliki cara kepemimpinan yang disebutnya desentralisasi gitu. Jadi kakeknya ini tuh memiliki seorang pengusaha angkutan pos dari Bukit Tinggi ke Lubuk Sikaping. Jadi dia tuh memberi kepada bawahannya itu, memberi kayak kekuasaan gitu, bebas memilih untuk disebutnya kayak untuk memilih bawahannya itu cocoknya di bidang apa sih gitu. Jadi kayak desentralisasi gitu lah. Nah, yang terjadi lanjut kita ke neneknya. Sedangkan neneknya ini tuh dia berlawanan dengan kakeknya Hatta. Neneknya itu tuh kayak dia tuh maunya memimpin sendiri gitu. Dia ingin mengatur semuanya sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang masa kecil Hatta gitu. Oke, tadi itu sangat menarik ya teman-teman. Seperti yang udah diceritakan Seno gitu, ada beberapa pengalaman yang gitu ya, ada ya seperti tadi Perang Kamang gitu kan. Iya, yang dimana dia tuh di situ ternyata emang dari kecil udah ngeliat langsung pengalamannya, udah ada lah tertanam di lingkungan sosial sendiri. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan bab 2, karena ini menurut saya ini bab 2 ini agak menarik ya gitu pembahasannya, karena tentang bagaimana Muhammad Hatta itu ketika beliau memasuki sekolah Belanda, dan juga diceritakan gitu mengenai pengalaman beliau bertemu beberapa tokoh-tokoh nasional yang mungkin kita juga udah kenal gitu. Mungkin cerita lebih lanjutnya boleh channel lagi nih. Pada awalnya itu Hatta ini tuh hanya direncanakan untuk dimasukkan ke sekolah rakyat selama 5 tahun, lalu lanjut untuk dibawa kakeknya naik haji ke Mekah dan melanjutkan pendidikan agama di Kairo gitu. Tetapi rencana itu tuh gagal karena dilarang oleh ibunya. Karena menurut ibunya ini tuh Hatta ini masih terlalu muda gitu. Dia selayaknya seorang ibu lah yang khawatir dengan anaknya. Nah, pada akhirnya dia tuh Hatta ini masuk sekolah Belanda. Nah, dari sini tuh Hatta mengalami 2 dunia sekaligus gitu, yaitu pendidikan Islam yang ia dapatkan di surau dan pendidikan modern yang
ia peroleh di sekolah kolonial gitu. Nah, pengalaman tersebut tuh membuat Hatta memiliki cara pandang yang cukup unik gitu. Ia tidak melihat agama dan ilmu pengetahuan Barat sebagai sesuatu yang dipertentangkan. Justru Hatta ini tuh memandang bahwa keduanya ini tuh bisa berjalan bersama gitu. Nah, pemikiran ini tuh semakin kuat ketika ia bertemu tokoh seperti Haji Abdullah Ahmad yang mengajarkan bahwa umat Islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama gitu. Nah, setelah itu Hatta ini tuh bersekolah di Mulo gitu, di Padang. Nah, selama sekolah di Mulo di Padang ini, Hatta juga melihat langsung ketimpangan dari sistem pendidikan kolonial. Jadi anak-anak pribumi ini tuh harus menempuh jarak yang lebih jauh gitu, yang lebih panjang dan lebih sulit dibandingkan anak Belanda. Jadi akhirnya itu banyak siswa pribumi yang akhirnya tidak mampu melanjutkan pendidikan meski sebenarnya memiliki kemampuan yang baik gitu. Nah, pengalaman ini membuat Hatta menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar, tetapi soal kesempatan dan keadilan. Nah, karena itu saya melihat masa sekolah Hatta itu bukan sekedar fase belajar di kelas. Di masa ini terbentuk cara berpikir Hatta yang kritis, terus terbuka terhadap pengetahuan baru dan terbuka terhadap pengetahuan baru, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai yang dia yakini gitu. Oke, tadi itu cukup penting ya untuk kita ketahui bahwasanya emang pengalaman Muhammad Hatta ini bisa sebagai cerminan lah untuk kita nih sebagai orang yang beragama, bahwasanya ya yang namanya pendidikan itu ya nggak harus dulu bertentangan dengan khususnya pendidikan barat, nggak harus dulu bertentangan dengan pendidikan barat. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pembahasan dari bab 3 gitu. Yang mana bab 3 ini juga penting itu karena menceritakan pengalaman Muhammad Hatta ketika beliau pindah ke sekolah Betawi dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan di sekolah Betawi ini itu membentuk kesadaran beliau, pemikiran dan termasuk dari kepemimpinan beliau di masa depan. Mungkin Anda bisa diceritakan lebih lanjut gitu bagaimana pengalaman beliau ini dan apa aja sih yang didapatkan beliau selama beliau sekolah di sekolah-sekolah Betawi. Unsur-unsur pembentuk diri Hatta itu sebenarnya satu sama lain saya berkaitan dan saling menguatkan. Yang pertama itu dibahas ketika beliau masuk ke sekolah yang namanya Prince Henry School. Di sini beliau pertama kali terpapar yang namanya disiplin akademik dan tata berpikir yang sistematis. Selain di ruang kelas, beliau itu aktif dan gemar untuk membaca mulai dari ekonomi sampai ke pemikiran-pemikiran barat, yang dimana hal ini membuat beliau peka akan realitas sosial bahwa sesuatu itu terjadi pasti sebabnya nggak melulu sederhana, tapi hal-hal itu punya sebab dan struktur yang bisa dipahami secara rasional lewat pemikiran yang tadi itu dari bacaan-bacaan beliau. Proses ini kemudian diperkuat sama pengalamannya memperhatikan yang namanya praktik dagang waktu. Praktik dagang waktu ini beliau pelajari konsepnya dari Mahathir Ayub. Caranya sederhana, misalkan seseorang itu membeli hasil bumi di saat baru dipanen, yang dimana saat itu harganya masih murah, kemudian dijual lagi ketika harganya naik. Untuk apa? Untuk mencari yang namanya keuntungan. Pengalaman ini penting karena beliau melihat langsung bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat, bukan cuma ilmu yang beliau dapat dari ilmu-ilmu pengetahuan dari bacaan beliau. Selain hal-hal yang tadi, beliau ini tergabung di Jong Sumatranan Bond atau JSB. Di sini beliau belajar yang namanya pengalaman berorganisasi, mulai dari mengurus administrasi, bagaimana bertanggung jawab, habis itu gimana pentingnya keteraturan dalam organisasi. Di sini beliau sadar kalau misalkan cita-cita atau idealisme nggak bisa dimodalkan cuma semangat dan tekad dalam hati, tapi harus didukung sama yang namanya kemampuan untuk mengelola pergerakan organisasi. Dan di sini puncaknya itu ada ketika beliau mulai bergaul sama tokoh-tokoh seperti Haji Abu Salim dan Bahadir Johan. Di pergaulan ini wawasannya makin bertambah luas. Selain beliau mendapatkan pengetahuan baru, beliau ini juga mulai belajar cara berpikir kritis terhadap persoalan masyarakat. Entah itu urusan agama, ekonomi, sampai ke realitas pada saat itu yang dimana di tanah air kita ini masih dalam pengaruh kolonialisme. Diskusi-diskusi bersama tokoh intelektual ini membentuk Hatta menjadi orang yang bisa melihat bahwa perjuangan bangsa perlu yang namanya pemikiran kuat, bukan sekadar sama kayak tadi, bukan sekadar cuma modelnya semangat sama perasaan kebangsaan.
Dan karena itulah kita bisa melihat di sini hal-hal yang tadi itu, mulai dari masuknya beliau ke Prince Henry School sampai ke pergaulan beliau membentuk bagaimana nantinya beliau menjadi seseorang, menjadi tokoh pemikir bangsa. Oke, ini penting ya. Jadi bisa dikatakan lah bahwa tadi pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh Nada, ya, pengalaman Muhammad Hatta ketika dia di Betawi, pengalaman dia ketika dia membaca dan bergaul serta bertemu dengan tokoh-tokoh kayak Abu Sayyaf dan sebagainya itu memberikan pengaruh yang sangat kuat ya terhadap bagaimana nantinya di masa depan itu Muhammad Hatta dalam dalam memimpin bangsa lah, negara menjadi tokoh. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke pembahasan bab 4. Kan kalau kita melihat dari pembahasan bab 4 ini kan menceritakan itu mengenai kepindahan Hatta gitu dalam melanjutkan karir pendidikan tingginya gitu di Belanda. Mungkin Anda bisa dijelaskan nih bagaimana sih proses Muhammad Hatta ini dalam menjalankan atau perpindahan dia ke sekolah tinggi yang ada di Belanda. Di bab 4 ini kelihatan jelas banget gimana transformasi beliau itu dibentuk dari perpindahan sekolahnya ke Belanda, tepatnya di Rotterdam. Di Betawi sendiri sebenarnya beliau udah punya fondasi-fondasi pentingnya, mulai dari yang tadi itu beliau udah terpapar namanya pendidikan barat, kemudian beliau sudah punya kegemaran membaca, punya pengalaman organisasi, sampai ke pergaulan beliau tuh benar-benar pergaulan intelektual. Di Belanda sendiri beliau sebenarnya tinggal mendalami apa yang sudah beliau bawa dari Indonesia. Di Rotterdam sendiri ini kental sama yang namanya tradisi akademik Eropa. Di situ beliau mulai sedikit demi sedikit terpapar lah. Beliau mulai melihat bagaimana masyarakat bekerja. Habis itu beliau juga di sini makin belajar secara mandiri, ikutin sistem akademik di Rotterdam itu. Beliau yang tadinya di Indonesia udah banyak bacaannya, di sana makin luas lagi cakupan bacaan yang beliau punya. Di sini pula beliau membangun yang namanya kemampuan untuk membangun analisis sendiri. Nah, di sini itu pengetahuan beliau itu nggak cuma diambil dari buku, tapi beliau juga melihat sendiri bagaimana situasi-situasi sosial itu bekerja di masyarakat. Kemudian pendidikan formal di sini juga penting karena beliau itu makin disiplin dalam akademiknya. Beliau juga mengamati bagaimana apa yang beliau pelajari itu diterapkan di masyarakat yang nggak selalu berbanding lurus dengan apa yang ada di buku. Masyarakat Eropa ini di sana bisa dibilang jauh lebih bisa dibilang kehidupannya jauh lebih baik daripada apa yang beliau lihat ada di tanah air ini, di mana di tanah air sendiri waktu itu masih dalam konteks penjajahan sama Belanda. Di sini beliau mulai bertekad yang dimana pendidikan formal yang beliau dapat itu, yang ilmu-ilmunya beliau dapat itu gak cuma untuk menghasilkan namanya gelar untuk beliau pribadi, tapi harus bisa yang bagaimana ilmu-ilmu ini beliau terapkan, beliau pakai untuk nantinya meraih yang namanya kemerdekaan Indonesia. Oke, ini juga sangat penting ya untuk ditinjau lagi nih. Bahwasanya tadi yang ada jelasin kan, ternyata proses kepindahan beliau ke Belanda ini dan bagaimana beliau menjalankan kehidupan akademiknya di Belanda itu kan sangat berpengaruh tuh dari pada cara berpikir beliau gitu kan. Kalau saya sih notisnya yang tadi ya, yang Hatta ini terpapar oleh akademik Eropa. Nah, akademik Eropa ini saya melihat tuh Hatta ini yang tadinya udah kritis, jadi makin kritis gitu. Dia mampu apa ya, semacam proses kematangan lah. Iya, yang lebih matang lah. Iya. Oke, mungkin kita lanjut kali ya ke bab 5. Kan bab 5 ini sangat penting itu karena kan di bab 5 ini kan Muhammad Hatta kan akhirnya melanjutkan pendidikan beliau itu dan tingginya kan di Rotterdam. Nah, mungkin Dara bisa diceritakan nih bagaimana pengalaman dan kehidupan akademik beliau di Belanda. Ya, jadi di bab 5 ini tuh udah mulai diceritain tentang Hatta yang masuk ke Universitas Netherlands Handels Hogeschool School di Rotterdam pada tanggal 20 September 1921, di mana sistem perkuliahannya itu dibagi menjadi 3 tipe matkul gitu, matkul wajib, fakultatif, dan juga matkul tambahan. Nah, Muhammad Hatta itu tertarik banget sama mata kuliah ilmu tata negara oleh Profesor Oppenheim gitu, di mana Muhammad Hatta itu juga sebenarnya mengikuti seluruh mata kuliah gitu. Jadi metode belajar itu dengan cara mempelajari buku yang sulit di malam hari, kemudian buku yang lebih mudah di siang hari. Nah, itu tujuannya supaya Muhammad Hatta sendiri itu bisa menempuh ujian-ujian yang sebegitu banyak dengan tepat waktu gitu. Oke, ini menarik banget ya karena tadi kan ada beberapa mata kuliah. Nah, kira-kiranya nih dari mata kuliah yang diikutin oleh Hatta ini, itu ada nggak sih satu mata kuliah atau ya beberapa mata kuliah ini yang punya pengaruh besar gitu terhadap cara berpikir beliau gitu terhadap Indonesia gitu, mengenai Indonesia?
Ada, jadi dengan berpindahnya Hatta ke Belanda gitu, dia tuh mempelajari banyak banget wawasan baru gitu. Dimana dari pembelajaran di kelas itu mulai muncul nih pertanyaan bagi Hatta, apakah bisa gitu sistem ekonomi di Barat juga diterapkan di Indonesia saat itu. Nah, dia tuh mengajukan pertanyaan ini ke forum kelasnya gitu, dimana di forum kelas ini tuh di kedua forum kelas itu, yang pertama itu di forum mata kuliah ekonomi kolonial oleh Profesor Gongrip gitu, di mana tapi di sini Profesor Gongrip itu menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipal dalam sistem ekonomi gitu. Yang perbedaannya hanya ada pada negara itu, dari iklim negara itu, di mana kalau misalnya iklim dingin bakal cenderung negaranya akan lebih aktif untuk memajukan ekonominya, sedangkan untuk iklim panas itu akan jauh lebih rendah dibanding dengan iklim dingin. Sedangkan untuk mata kuliah yang kedua yaitu ekonomi teoretika oleh Profesor De Vries bilang kalau misalnya ada perbedaannya. Jadi ilmu ekonomi itu punya dua prinsip, di mana yang pertama itu sebagai hukum ekonomi, yang kedua itu sebagai bersifat relatif. Nah, Hatta ini cenderung menyetujui hukum milik De Vries ini karena perbedaan sistem ekonomi itu berdasarkan pada historis balik ke masyarakatnya lagi, kepada budaya, kebiasaan, dan juga lainnya. Nah, dengan demikian pandangan itu kemudian menjadi dasar dari pembentukan pemikiran dari Hatta, dan juga kepada pembentukan koperasi milik Hatta gitu. Oke, ini penting banget ya buat kita cermati gitu, bahwasanya tadi mata kuliah yang dijalankan oleh Hatta khususnya yang berkaitan dengan ekonomi itu sangat berpengaruh besar lah terhadap cara beliau atau gagasan beliau terhadap ekonomi negara. Mungkin kita bisa lanjut ke bab 6 ya teman-teman. Nah, di sini bab 6 ini judulnya tuh antara politik dan kuliah gitu. Nah, mungkin Dara lagi nih bisa coba menjelaskan itu bagaimana cara mengatasi di sini dalam menghandle kedua hal tersebut, yang antara dunia akademik dia, kuliah dia, dengan gerakan-gerakan politik dia gitu, atau tugas-tugas politik dia. Jadi bab 6 itu dibuka dengan adanya peristiwa yang mengguncang Jerman gitu, di mana terjadi penembakan dari Walter Rathenau gitu, seorang filsuf politikus yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Prancis gitu. Nah, jadi dirinya itu ditembak oleh dua orang Jerman yang antisemit dan juga ultrafanatik, di mana peristiwanya terjadi pada tanggal 24 Juni 1922. Nah, Jerman terhadap peristiwa itu bereaksi dengan semakin jatuhnya invasi keuangan mereka gitu, di mana yang sebelumnya 1:100 sekarang menjadi 1:1000 gitu. Nah, pada saat itu Hatta masih melakukan liburannya gitu, dan menginap di sebuah tempat penginapan gitu. Di sini sifat Hatta yang menurut saya ini sangat wow gitu, di mana Hatta ini nggak menggunakan kesempatan turunnya mata uang Jerman gitu, tapi di mana seharusnya ia membayarkan dengan mata uang yang sekarang, tetapi dia tetap membayarkan dengan inflasi yang sebelumnya gitu. Bahkan pemilik penginapan sampai berkali-kali mengucapkan kalau misalnya tuan-tuan Indonesia itu sangat baik gitu disebutkan. Terus di sini juga membahas mengenai pertemuan Hatta dengan tokoh-tokoh PKI, salah satunya itu Tan Malaka. Walaupun berada di dinamika politik yang besar gitu, Hatta tuh nggak dalam pembicaraan itu nggak memihak juga tidak menghakimi PKI, tetapi lebih kepada mendengarkan gitu. Bab ini juga diceritain kalau misalnya Hatta itu udah mulai secara resmi memegang memegang organisasinya gitu, di mana dia tuh semakin meyakinkan diri bahwa perlunya sistem pergerakan yang non koperasi gitu, dengan tidak bekerja sama dengan Belanda, tetapi di dalam organisasinya tuh terjadi konflik internal gitu, di mana salah satu tokohnya itu Noto Suroto yang sebagai seorang penyair dia tuh mengkritik politik non kooperasi, karena dikatakan bahwa hal itu tidak bisa mencapai sebuah kemerdekaan dengan cara cepat gitu. Nah, atas perbuatannya ini akhirnya dia diundang ke rapat untuk mempertanggungjawabkan gitu. Jadi kayak atas perbuatannya gitu. Nah, di sini tuh terjadi perdebatan yang sangat besar gitu, di mana sehingga akhirnya atas kesepakatan bersama Noto Suroto akhirnya dikeluarkan gitu dari organisasi, karena dianggap sudah membuat ricuh dan juga membuat pertikaian gitu. Sedangkan kalau misalnya dari perkuliahannya sendiri, Hatta itu sempat mengalami gagal ujian gitu. Jadi dari perkuliahannya tuh Hatta tuh baru 1 kali mengalami gagal ujian. Nah, secara bersamaan yang membantu dirinya itu adalah dari golongan teosofi gitu, dimana yang uniknya di sini diceritakan kalau misalnya ternyata golongan teosofi ini tuh sudah mengundang Hatta untuk
mengikuti organisasi mereka, tapi Hatta dengan teguh memegang bahwa tidak ingin ikut. Tapi yang uniknya itu balik lagi, Mbak, ternyata yang membantu untuk membiayai ujian ulang Hatta adalah tokoh-tokoh tersebut, itu yang bernama Insinyur Fournier dan juga Insinyur Van Leeuwen gitu. Oke, ini menarik banget ya tadi. Dara ngejelasin kalau Hatta ini sempat ikut terjerumus ya, tergabung dengan tadi gerakan teosofi kan gitu. Dan Enggak, jadi belum bergabung, tapi Oh, sudah belum diajak bergabung. bergabung gitu. Oke, terus tadi juga sempat dijelasin ada berbagai semacam ricu-ricu konflik di antara Hatta dengan tadi ada tokoh Indonesia yang namanya Noto dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut nih ya ke pembahasan bab 7 nih. Bab 7 juga bab yang sangat menarik gitu karena menceritakan bagaimana Muhammad Hatta ini mulai masuk ke organisasi pergerakan yang mungkin kita juga semuanya udah pernah tahu lah gitu, itu Perhimpunan Indonesia. Nah mungkin Dara bisa diceritakan lebih lanjut gitu, bagaimana sih Muhammad Hatta ketika masuk ke organisasi ini dan cara seperti apa gitu yang digunakan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah beliau masuk ke organisasi Perhimpunan Indonesia. Ya, jadi di bab ini tuh Hatta itu kan sudah masuk, tadi seperti disebutkan udah masuk ke Perhimpunan Indonesia, di mana kemudian Hatta ini merombak struktur pengurusan gitu dengan bersamaan dengan dia mengemukakan pidatonya pada tanggal 17 Januari 1926, di mana dia mengatakan bahwa dia tuh memilih jalur non kooperasi. Nah di sini tuh dia bilang kalau misalnya kolonialisme itu sebenarnya lahir dari adanya kebutuhan ekonomi negara-negara industri Eropa yang kurang bahan baku, makanya mereka melakukan ekspansi dan juga kolonialisme ke negara-negara yang memiliki sumber daya jauh lebih banyak gitu. Terus Hatta juga bilang bahwa kemerdekaan itu harus direbut dengan paksa. Nah tetapi yang dipilih itu jalur non kooperasi dengan bukan melakukan tindakan yang gegabah. Jadi dia ingin membangun negara dari dalam gitu, dari sekolah, terus pendidikan, koperasi dan juga organisasi yang kuat, tapi dengan jalur non kooperasi tadi. Terus juga keberhasilan Hatta dalam masuknya dia di organisasi itu terlihat di dalam Kongres Demokrasi di Breville, Prancis gitu, di mana dia itu bersama mahasiswa Asia lainnya itu memperkenalkan bahwa gitu nama Indonesia ke dunia internasional lebih luas. Tapi ketika dirinya kembali gitu dengan ingin membawa kebanggaan, ternyata situasi di Indonesia itu terjadi pemberontakan PKI gitu. Nah di mana dipimpin oleh Samaul. Tetapi menurut Hatta ini merupakan tindakan yang bodoh gitu. Dia mengatakan bahwa ini adalah politik yang bodoh karena pemberontakan itu hanya berujung pada penculikan dan juga pengasingan dari para tokoh-tokoh pemimpin PKI gitu. Karena itu dia mengatakan bahwa kita harusnya menggunakan jalur non kooperasi gitu dengan tidak melakukan tindakan yang radikal gitu. Terus juga akhirnya PKI ini harus mau tidak mau gitu, karena para pemimpinnya sudah diasingkan, mau tidak mau mengakui dari kepemimpinan PI. Jadi PKI diambil alih di bawah kepemimpinan Perhimpunan Indonesia gitu. Terus juga Hatta ini tuh keberhasilannya ada pada delegasi Indonesia ke Kongres Anti Kolonial di Brussels pada Februari 1927, di mana ini tuh merupakan keberhasilan yang sangat besar karena Indonesia mendapatkan 2 kursi presidium gitu, di mana itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Jadi ini sebuah perubahan yang sangat besar dan juga semakin menunjukkan bahwa pergerakan nasional itu sudah mencakup ranah internasional gitu. Oke, ini dari penjelasan Dara tadi kita bisa mengambil beberapa hal penting gitu, bahwasanya apa yang dimaksud oleh Hatta dalam pendekatan non kooperasi ini itu nggak selalu disertakan dengan tindakan yang radikal gitu ya, dengan pemberontakan atau dengan kekerasan lewat senjata gitu, tapi dengan cara-cara yang mungkin lebih halus lah gitu. Jadi Diplomasi. ya karena kan selama ini mungkin kita sering menganggap kalau yang namanya tindakan non kooperatif itu kan selalu ditandai dengan adanya pemberontakan, senjata dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam bab ini Hatta menunjukkan kalau ya yang namanya metode atau pendekatan non kooperasi ini tidak selalu melulu lewat pemberontakan, kekerasan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kita sampai nih ke bab terakhir nih dari bukunya Muhammad Hatta ini yang jilid pertama ini. Nah di bab terakhir ini menceritakan pengalaman Muhammad Hatta ya setelah beliau menghadiri Kongres Anti Kolonial di Brussels,
Jadi fokusnya lebih kepada beliau ditangkap oleh polisi Belanda, terus bagaimana beliau itu melepas jabatannya sebagai ketua PI. Nah mungkin Nada bisa menceritakan gitu lebih rinci lagi bagaimana pengalaman beliau ini gitu. Di sekali bab ini itu dikasih tahu kalau misalkan Hatta tahu PI ini udah diawasi sama pihak Belanda. Kemudian muncul juga berita-berita mengenai beliau ini udah ditangkap sama pihak Belanda. Tapi kenapa beliau ini tetap balik ke Belanda? Di sini dijelaskan bahwa alasannya terkait dengan prinsip pribadi beliau yang dimana beliau itu merasa kalau misalkan apa yang beliau perbuat itu nggak ada yang salah. PI ini tuh dijalanin secara terbuka dan memang sah. Tapi di sisi lain pilihan beliau ini punya resiko yang besar. Hal ini pada akhirnya membuat beliau dan beberapa rekan beliau itu ditangkap sama pihak Belanda. Akhirnya dilakukan persidangan. Di persidangan ini terbukti bahwa tuduhan dari Belanda itu lemah. Pada akhirnya beliau sama rekan-rekan beliau itu dibebaskan. Setelah dibebaskan, singkatnya beliau itu lepas jabatan di PI. Setelahnya beliau itu sempat pergi ke Moskow untuk melihat dinamika politik di sana di bawah kepemimpinan Stalin. Setelahnya beliau juga sempat ke Wina dan Budapest. Di bab ini intinya itu ngasih tahu kalau misalkan persidangan yang terjadi bukan cuma soal jalannya hukum, tapi gimana kemenangan moral politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu terlihat dan dan bisa berpengaruh lah di mata internasional. Oke, ini penting banget ini bab terakhir karena ini menceritakan bukan akhir perjalanan tapi lebih ke bagaimana perjalanan beliau setelah tadi ya pengalaman beliau ditangkap dan sampai pada akhirnya beliau melepaskan jabatannya sebagai ketua PI. Terus tadi dia juga sempat mengamati situasi dan kondisi politik yang ada di Moskow ya di bawah kepemimpinan Stalin. Terus juga diceritakan tadi ada kalau dia juga melakukan perjalanan ke Wina sama Budapest gitu kan. Jadi kelihatan banget ya setelah baca bukunya kalau misalnya Hatta itu benar-benar konsisten dengan metode pergerakan dia gitu untuk mencapai kemerdekaan dengan cara non kooperasi gitu, dimana dia memperjuangkan gitu sampai dan sangat meyakini bahwa kemerdekaan itu bisa didapat dari jalur non kooperasi gitu ya. Yang sebenarnya juga kuat sih gitu. Kalau saya lihat sih Hatta ini sih pemberani ya orangnya, karena yang tadi udah ada jelaskan gitu. Yang lewat koran itu ya, yang dituduh apa tadi, itu udah ditangkap ya oleh pemerintah Belanda kan. Nah tapi Hatta ini tetap ke Belanda gitu, dia nggak takut sama sekali gitu. Setelah hasil bacaan kita, mungkin salah satu kelebihan yang bisa saya tangkap itu pertama ya karena baik lagi buku ini kan sebuah autobiografi dan apalagi buku ini ditulis langsung oleh Muhammad Hatta. Nah ini salah satu kelebihan utama dari buku ini tuh secara valid dan secara faktual itu benar-benar yang menggambarkan kehidupan Muhammad Hatta dari kecil, terus hingga dia sekolah di sekolah Belanda, hingga sampai kepada dia juga masuk ke perguruan tinggi di Rotterdam. Jadi karena ini satu kelebihan bukunya itu tadi karena yang ditulis oleh Muhammad Hatta sendiri, otomatis ya pengalaman yang diceritakan pun juga ya pengalaman yang real berdasarkan yang dialami berdasarkan ya apa yang dirasakan dan dialami oleh Muhammad Hatta selama hidupnya gitu. Mungkin karena itu juga ya di buku ini tuh setelah saya baca merasa kalau subjektivitasnya tinggi karena cuma dilihat dari sudut pandang Muhammad. Ya. Mungkin saya ingin menambahkan kelebihan gitu. Jadi banyak di dalam buku ini peristiwa sejarah itu diceritakan dari sudut pandang Bung Hatta yang Bung Hatta ini tuh terlibat langsung gitu. Misalnya kayak yang tadi di bab 1 gitu, bagaimana rasanya menyaksikan perang Kemang gitu. Lalu ada bagaimana pertikaian organisasi pelajar Indonesia di Belanda, hingga bagaimana perannya dalam Kongres melawan penjajahan di Eropa gitu. Ya, tapi saya melihatnya sejalan dengan tadi yang bilang saya itu tuh kekurangan dari bukunya adalah Muhammad Hatta tidak menceritakan secara detail bagaimana perasaan dia tadi ketika melihat peristiwa pada masa kecil gitu, bagaimana juga pada ketika dirinya gagal ujian itu tidak diceritakan secara rinci gitu, hanya secara bahwa dia gagal ujian dan proses sedih, tapi tidak menceritakan bagaimana perasaan dia yang kekecewaan yang lebih dalam gitu. Ya jadi sih mungkin sisi emosional dari Muhammad Hatta sendiri kurang diceritakan lebih dalam ya, maksudnya kesedihan yang dia alami itu seperti apa. Dia cuma udah sekedar dia gagal ujian, dia sedih, merasa sedih, terus dia cuma sekedar deskriptif gambaran singkat aja gitu udah. Sebagai penutup kita akan coba memberikan sedikit pandangan ya apakah buku ini direkomendasikan. Jawabannya buku ini sangat direkomendasikan khususnya bagi mahasiswa sejarah ya, khususnya karena jika ingin mempelajari Muhammad Hatta gitu, ingin mengetahui bagaimana kehidupan Muhammad Hatta, buku ini sangat disarankan karena yang pertama buku ini lebih personal karena memang Muhammad Hatta sendiri yang menulis dan bahasan-bahasan yang di dalam buku ini pun juga
bisa bilang sangat ringan ya teman-teman ya, sangat ringan, bahasanya juga tidak terlalu yang berat dan gampang untuk dipahami lah bagi mahasiswa S1 gitu, mahasiswa yang pertama. Mungkin sekian pembahasan dan diskusi kami akan buku karya Muhammad Hatta jilid pertama ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.